Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novendri Giovanni Pamungkas dari Teknik Industri dengan NIM 2037062. Berikut adalah tugas dari Pak Eka Sugandi selaku pengampu mata kuliah akselerasi teknologi informasi yang sebelumnya sudah ada tugas tentang apa itu AI, kemudian apa itu data, big data ataupun dan lain-lainnya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu arti technopreneurship dan entrepreneurship. Ada 3 video yang harus saya analisa, yaitu yang pertama, tugas video yang pertama technopreneurship. Yang untuk video pertama itu menjelaskan tentang pengertian dari entrepreneurship dan technopreneurship. Untuk entrepreneurship sendiri adalah seseorang yang menciptakan lapangan kerja baru, mengambil resiko dan memanfaatkan peluang. Sedangkan untuk technopreneurship adalah orang yang gabungan dari wirausahawan dan orang itu paham tentang teknologi. Ada beberapa sifat-sifat atau karakteristik dari entrepreneur atau pengusaha. Sifat-sifat tersebut adalah bergairah, etos kerja yang kuat, mandiri, mempunyai tekad dan percaya diri, dan juga harus mempunyai rekan kerja yang baik. Contoh-contoh dari entrepreneur pengusaha hebat adalah Bill Gates, Elon Musk, kemudian Thomas Edison, ada Larry Page dan Sergey Brin yaitu pendiri Google. Untuk Bill Gates kan sudah tahu sendiri, yaitu adalah pendiri Microsoft. Dan ada beberapa jenis-jenis wirausaha atau entrepreneurship, antaranya adalah pengusaha sosial. Pengusaha sosial ini lebih memanfaatkan inovasi untuk memecahkan masalah di sosial ekonomi. Dia itu reputasinya itu di bidang pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Contoh dari pengusaha sosial ini adalah Bill Drayton, Ibrahim Abulis, kemudian Vino Babe, kemudian David Rover. Kemudian ada lagi pengusaha seri. Pengusaha seri ini terus muncul ide-ide baru, kemudian seringkali menjual bisnisnya kepada investor atau pemegang saham, sehingga dia adalah pengambil risiko yang tinggi dan saya tidak tertarik berkarir dalam bisnis apapun. Ada juga yang ketiga, pengusaha gaya hidup. Pengusaha gaya hidup adalah menciptakan keuntungan dari hasil pribadi, sehingga untuk pengusaha gaya hidup ini memilih bisnis yang untuk jangka panjang dan suka mengembangkan bisnis sesuai mereka. Ya, itu adalah pengusaha gaya hidup. Kemudian ada jenis-jenis technopreneurship. Ada pengembang teknologi, contohnya adalah penemu, kemudian membuat dan mengembangkan perangkat-perangkat lunak. Ada juga pengguna teknologi. Untuk pengguna teknologi, contoh inovator dan daftar email atau outlet data. Kesimpulan dari video pertama adalah perbedaan antara technopreneurship dan entrepreneurship adalah, kalau entrepreneur adalah orang menciptakan sebuah perusahaan dan memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang. Tapi untuk technopreneurship adalah orang itu juga entrepreneur atau pengusaha, tapi dia itu paham tentang teknologi. Kemudian untuk analisis video kedua, yaitu ada sekelompok kaum muda yang umurnya belum sampai 20 tahun, dia sudah bisa menciptakan startup. Namanya adalah Middleton, Raphael Shaw, kemudian Rachel Dell dan Kim Guang. Ceritanya Middleton ini dia sudah belajar programming sejak umur 11 tahun. Dia juga mengembangkan game, menciptakan aplikasi, dan ketika dia mengikuti lomba akselerasi, dia mengikat Dell, Kim Guang, dan Raphael Shaw. Untuk Raphael Shaw ini dia di umur 10 tahun sudah belajar game ketika umur 10 tahun, dan ketika umurnya sudah 15 dia menjadi pemimpin termuda dari tim termuda. Dan mereka setiap angka dan angka itu selalu ada mentor yang melatih mereka. Middleton itu mempunyai inovasi
mengembangkan aplikasi master, yaitu platform belajar adaptif yang online untuk agar siswa belajar lebih efisien dan normal. Sedangkan Rafaelso itu mengembangkan, menjelaskan menaikkan tingkat literasi keuangan di dalam kalangan mahasiswa. Jadi ketika tim termuda ini sudah berbicara dengan 300 orang tua, ketika mendapat umpan balik positif dari orang tua, dia mendapat dukungan dan dia terus selalu belajar pada mentor-mentor terkemuka. Mentor-mentor terkemuka itu dari Temasek atau belajar dari startup dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Dan dia itu siap membantu tim-tim termuda ini untuk mencapai kesuksesan. Mereka baru saja melewati salah satu periode tersulit dalam hidup ini, tapi dia tidak akan menyerah karena umurnya tidak terlalu muda untuk belajar apapun. Seperti salah satu kata-kata dari Bill Gates, jika kamu tidak bekerja keras di hari ini, maka kamu akan dipekerjakan orang lain di masa depan. Nah, itu adalah kata-kata Bill Gates yang selalu saya simpan dalam memori saya. Untuk video ketiga, analisis video ketiga adalah pembaca itu atau pendengar itu diharapkan mengerti apa itu inovasi, apa itu research and development, apa itu perbedaan innovation driven enterprise dan smart driven enterprise. Smart driven enterprise itu seperti UMKM. Dan yang terakhir adalah memahami perbedaan antara organization driven enterprise dan market driven ideas. Inovasi adalah sesuatu yang baru atau memunculkan sesuatu atau membuat perubahan atau membuat peningkatan. Adapun pengertian inovasi menurut para ahli ada dari Tom Freston atau co-founder MTV. Inovasi adalah mengambil dua langkah yang baru, kemudian menyatukannya, menaruhnya ke dalam hal yang baru. Ada juga dari Theodore Levitt, seorang pakar ekonomi. Kreativitas adalah memikirkan sesuatu, sedangkan untuk inovasi adalah melakukan hal-hal yang baru. Jadi inovasi itu lebih aktif. Ada 5 jenis inovasi. Ada inovasi pemasaran, inovasi produk, inovasi inovasi organisasi, dan juga inovasi pemasaran. Untuk inovasi organisasi adalah inovasi yang menyangkut organisasi atau tempat kerja. Ada inovasi produk, yaitu memperkenalkan barang atau jasa yang lebih baik. Ada inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran itu seperti mengulas ulang atau bahkan promosi. Ada juga ini inovasi eko. Ini sesuai dengan prodi yang saya ambil, yaitu meningkatkan produktivitas dengan mengurangi sampah dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya, beberapa contoh inovator terkemuka ada Steve Jobs, ada Marie Curie, Elon Musk, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. Seperti yang kita tahu sendiri, Steve Jobs adalah seseorang yang berdiri Apple, dan Marie Curie pembuat penelitian hebat yang radioaktif. Ada juga Elon Musk, pembuat mobil elektrik mewah. Nikola Tesla, penerapan produksi transmisi otomatis dan pengaplikasian energi listrik. Untuk Thomas Edison adalah penemu lampu pijar listrik. Selanjutnya, pengertian dari perbedaan antara riset dan development. Untuk riset sendiri adalah melakukan penelitian, sedangkan development itu adalah proses pembelajaran. Riset adalah proses belajar, bagaimana kita mencari hal yang kerja dalam benar-benar paham. Untuk development dalam pencapaian fungsi dan mempertimbangkan bagaimana kita membaikkan tatanan alam semesta sesuai keinginan kita. Jadi sebelum kita mengembangkan sesuatu, pastikan kita sudah meneliti sesuatu. Untuk selanjutnya, perbedaan innovation driven enterprise dengan small medium enterprise. Untuk small medium enterprise seperti UMKM ya. Perbedaan keduanya dan tujuannya. Innovation driven enterprise adalah membawa inovasi ke pasar global, lebih berisiko, membawa ide-ide baru, kemudian memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan small medium enterprise atau UMKM berusaha membangun bisnis di kancah tradisional dan membantu menyediakan pekerjaan di tingkat
lokal. Juga yang terakhir, organization driven enterprise dengan market driven idea. Organization driven idea itu adalah digerakkan dari atasan, idenya dari bawahan. Demonstrasi korelasi antara ide bawahan dan atasan. Kemudian ada market driven ideas, yaitu nilai umpat balik pelanggan, proses berkembang yang berfokus pada pelanggan. Ada juga untuk lebih dekat dengan pelanggan, tetap di depan bersaing dan membuat keputusan berdasarkan pasar mereka. Yaitu adalah ketiga-tiga dari kesimpulan dari video saya yang diberi tugas oleh Pak Eko. Semoga dengan saya presentasi kali ini bisa mendapatkan nilai memuaskan dan pembaca juga bisa paham dengan ketiga-tiga dari video tersebut. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.